siapa yang akan memenangkan pertempuran abadi antara teori psikologi klasik dan modern? Mari kita telusuri fokus, aplikasi, serta evolusi masing-masing untuk melihat siapa yang lebih relevan di era kontemporer ini. Fokus teori psikologi klasik sering menyoroti bagaimana dorongan bawah sadar dan konflik masa kecil membentuk kepribadian seseorang. Pemahaman ini membantu kita mengaitkan perilaku dewasa dengan pengalaman masa lalu. Kita melihat dua contoh terapan dalam psikoterapi. Psikoterapi psikoanalisis membantu memahami konflik bawah sadar. Sedangkan terapi psikodinamik digunakan untuk menangani kecemasan, depresi, atau trauma masa kecil. Tujuan keduanya adalah untuk mencapai kesehatan mental yang lebih baik. Topik fokus ini menjelaskan bagaimana perilaku terbentuk melalui stimulus, respon, dan penguatan. Ini adalah inti dari teori behaviorisme yang menawarkan pandangan tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi tindakan manusia. Dalam contoh terapan, Applied Behavior Analysis membantu anak autisme meningkatkan perilaku adaptif, sementara token ekonomi digunakan untuk memperkuat perilaku positif di sekolah atau rumah sakit jiwa. Praktik ini menunjukkan bagaimana teori dapat diimplementasikan untuk hasil konkret. Fokus dari teori ini adalah pada proses berpikir, persepsi, dan pemecahan masalah yang menentukan perilaku manusia. Mengubah pikiran negatif menjadi lebih rasional bisa dilakukan dengan CBT. Juga, metode belajar dapat disesuaikan berdasarkan tahap usia menurut model perkembangan kognitif Piaget. Dua pendekatan ini penting dalam aplikasi psikologi sehari-hari. Fokus teori humanistik pada pengembangan potensi individu. Setiap orang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan mencapai aktualisasi diri mereka, menjadi versi terbaik dari diri mereka. Di slide ini, kita membahas penerapan teori humanistik. Terapi berpusat pada klien menekankan empati dan penerimaan tanpa syarat, sementara pendidikan humanistik mendorong pembelajaran berdasarkan potensi dan minat siswa. Fokus teori ini adalah bagaimana perilaku dapat dipelajari melalui observasi, imitasi, dan pengalaman sosial. Ini menyoroti peran penting lingkungan sosial dalam membentuk perilaku individu. Mari kita lihat bagaimana teori psikologi klasik dan modern diterapkan. Modeling terapi membantu meningkatkan kemampuan sosial dengan meniru perilaku positif. Selain itu, pelatihan self-efficacy dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam pendidikan dan pekerjaan. Fokus dari teori ini adalah bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh faktor genetik, otak, dan sistem saraf. Ini menjelaskan bagaimana elemen-elemen biologis memainkan peran penting dalam menentukan tindakan dan respons kita sehari-hari. Kita akan melihat contoh terapan psikologi modern. Psikofarmakologi menggunakan obat seperti antidepresan dan antipsikotik. Sementara itu, neuroimaging membantu mempelajari hubungan antara otak dan perilaku. Dua metode ini menunjang pemahaman perilaku manusia dengan pendekatan ilmiah yang lebih canggih. Fokus utama teori ini adalah pada perilaku manusia yang dipengaruhi oleh seleksi alam, dengan tujuan bertahan hidup dan bereproduksi. Menggali lebih dalam, kita dapat memahami bagaimana evolusi mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Contoh terapan, psikologi evolusioner memberi wawasan tentang perilaku sosial dan pilihan pasangan. Selain itu, riset survival dan keibuan menguraikan bagaimana naluri keibuan berkembang, membantu kita memahami tingkah laku sehari-hari. Fokus teori ini terletak pada perkembangan kognitif yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya.
Ini menyoroti bagaimana konteks sosiokultural membentuk cara kita berpikir dan belajar sepanjang hidup. Scaffolding dan ZPD memegang peran penting dalam membantu anak belajar lebih efektif. Pembelajaran kolaboratif, didukung oleh guru, menjadi kunci dalam menerapkan teori ini secara praktis. Kita fokus meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan potensi positif individu melalui teori-teori psikologi. Pendekatan ini membantu kita memahami cara terbaik untuk menumbuhkan kualitas hidup yang lebih baik bagi semua orang. Memasuki contoh terapan, PERMA digunakan dalam program untuk meningkatkan kebahagiaan. Intervensi di sekolah dan organisasi bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan serta resiliensi, membawa dampak positif pada individu dan komunitas. Fokus kita adalah hubungan antara otak dan fungsi mental, seperti memori, emosi, dan pengambilan keputusan. Mari kita eksplorasi bagaimana berbagai fungsi ini mempengaruhi pemikiran dan perilaku manusia dalam konteks psikologi modern. Dalam contoh terapan, teknik pencitraan otak membantu memahami gangguan kognitif. Juga, intervensi berbasis neurofeedback bisa diterapkan dalam terapi. Ini menghubungkan teori psikologi dengan aplikasi praktis yang relevan. Topik ini menyoroti fokus dari teori yang menggabungkan pendekatan biologis, kognitif, spiritual, dan sosial dalam kerangka yang holistik, memberikan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap pemahaman perilaku manusia. Contoh terapan integrasi terapi dalam konseling dan pengembangan organisasi. Terapi ini juga menggabungkan pendekatan lintas budaya dan spiritual yang memberi warna baru dalam terapi modern. Menarik untuk melihat bagaimana ini berkontribusi dalam konteks global. Pembahasan kali ini menyoroti dampak teknologi digital, media sosial, dan dunia virtual terhadap perilaku serta identitas manusia. Kita akan melihat bagaimana inovasi ini mengubah cara kita berinteraksi dan memahami diri kita sendiri. Title dalam slide ini, kita membahas studi kecanduan internet dan citra diri online, serta aplikasi terapi berbasis digital dan konseling virtual. Fokusnya adalah bagaimana teori psikologi diterapkan dalam konteks teknologi modern. Pada slide ini, kita akan mempelajari fokus dari teori psikologi modern, termasuk pengaruh identitas budaya, gender, ras, dan nilai sosial terhadap perilaku serta kesehatan mental. Contoh terapan ini menyoroti bagaimana konseling multikultural diterapkan dalam terapi modern. Selain itu, pendidikan inklusif dan terapi sensitif gender juga diimplementasikan, menunjukkan perkembangan psikologi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang beragam dan dinamis. Topik fokus mengajarkan kesadaran penuh pada pengalaman saat ini, bertujuan mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Pendekatan ini relevan bagi mereka yang ingin mencapai keseimbangan dan ketenangan dalam bidang psikologi modern. Contoh penerapan teori psikologi modern mencakup MBSR oleh Jon Kabat-Zinn untuk mengelola stres, serta ACT oleh Stephen Hayes yang digunakan dalam berbagai setting terapeutik. Temuan ini menyoroti relevansi kontemporer dalam psikologi. Perbandingan psikologi klasik dan modern merentang periode perkembangan yang berbeda. Klasik berfokus pada teori mendasar, sementara modern menekankan aplikasi praktis. Tujuan utamanya beragam, dari eksplorasi pikiran hingga pengembangan teknik terapeutik. Dengan memahami perbandingan teori klasik dan modern, kita dapat mengapresiasi relevansi psikologi dalam konteks saat ini. Terima kasih sudah menyimak. Created using Powtoon.